Oke, halo selamat sore Sobat Master dimanapun Anda berada. Kali ini kita bincang-bincang santai senja sore ini sangat istimewa Sobat. Karena tiada lain ini saya kehadiran sesepuh dari Kota Bandung, terutama di daerah Buah Batu. Wah, ini senior, ini legenda menurut saya. Perjalanan panjangnya kita kupas seperti apa sehingga menjadi suatu historis yang sangat berbeda karena dulu di Buah Batu seperti apa yang akan mereka lakukan kita kupas. Program malam minggu ini sangat ciamik karena menampilkan satu sisi yang berbeda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kenal dulu dengan beliau nih, Pak Sepuh. Oke, Sobat Master, ini mana di sebelah kiri saya nih dengan Bapak siapa? Akan siapa mana? Saya Agustiar. Waduh, Master. Pakai mic ya. Oke, Pak Agustiar, coba ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, saya Agustiar. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya nama saya Raden Usep Sukandar. Raden Usep Sukandar, Raden bro. Raden Usep Sukandar. Nama panggilan sehari-hari Udong. Nama panggung Kang Udong. Terima kasih. Siap. Salajengna Kak Sepuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Nama saya Dida Juanda. Sudah aja. Mangga salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nama saya Asep Herman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Iwan Rukwanda atau lebih dikenal dipanggil Iwan Kumis. Oke. Sobat Master, ini sangat istimewa karena ini sesepuh ini hadir semua dengan mewakili latar belakang dan aktivitas seperti apa dulu. Yuk kita kumpas bagaimana malam mingguan beliau ini dulu. Kan kantos anom pangitnya. Anom dah. Enak ti Kang Agus heula. Kang Agus kumaha malam mingguan kapungkur di Kang Agus di Buah Batu. Ya, terima kasih Kang Budi. Siap. Jadi sesuai dengan topik sore hari ini ya. Siap. Kita berbicara dulu sekarang dan hari esok, terutama bagi teman-teman sejawat semuanya yang hadir pada sore hari ini. Jadi kalau cerita dulu sebetulnya panjang ya. Tapi saya ingin secara singkat saja bagaimana kebanggaan menjadi budak Buah Batu. Budak Jadi, Buah Batu. itu dulu istilahnya barudak Buah Batu. Barudak Buah Batu. Jadi memang ada kesan tersendiri. Jadi kesan bagi saya, pertama saya merasa bangga menjadi anak Buah Batu. Saya kecil lahir dan dibesarkan di Buah Batu. Oke. Jadi ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri sebetulnya. Bagi saya yang saat ini tengah menginjak usia ke 65 ya. 65 tahun. Jadi usia 65 tahun ini ya sudah tinggal ngitung hari kemudian ya. Masih segar, Pak. Tapi alhamdulillah ya saya masih bisa berbagi dengan teman-teman, dengan semua. Terutama cerita dulu. Cerita dulu itu panjang. Cerita hari ini, esok. Teman saya secara singkat saja. Kesan pertama yang melekat di saya pada zamannya pada saat itu. Jadi masyarakat saat itu begitu mendengar Buah Batu, kesannya adalah perkumpulan, kumpul orang-orang banyak di Buah Batu. Yang kedua hingar-bingar. Yang ketiga adalah situasi balap motor waktu itu sesuai zamannya pada saat itu. Kemudian perkelahian. Itu yang kesan yang melekat pada saat itu di masyarakat pada zamannya pada saat itu. Tiap malam minggu itu, Pak. Itu memang setiap malam minggu adalah ajang. Jadi ajang untuk berinteraksi, berkumpul ya seperti anak muda sekarang. Tapi saat itu juga dengan segala keterbatasan ya yang terkesan di masyarakat kalau ada barudak Buah Batu kumpul hati-hati. Karena orang tua akan melihat kecemasan. Kemudian juga seram. Itu yang melekat. Nah, inilah yang sebetulnya kesan yang ada di saya dan itu menjadi suatu hikmah bagi sekarang. Oke. Jadi
memang ada konotasi kurang baik, tetapi hikmahnya dirasakan sekarang. Jadi perjalanan karir saya seperti sampai dengan saat ini juga dengan atribut seperti itu, alhamdulillah saya patut bersyukur menjadi budak buah batu. Oke, ini Gitu. Sobat Master nih, Ya. barudak buah batu ini di Harus Kang Agus disyukuri. seperti ini. Nanti Kang Udong seperti apa Kang Udong? Buah batu Kang Udong, zaman malam mingguannya nih. Bakalan Alhamdulillah siap guys. Soalnya kan kudu mengikuti santai Betul. dan mengikuti era sekarang kan. Betul. Kalau zaman malam mingguan saya, wah itulah boleh dikatakan nyaresep gitu. Ya. Resep dah teh pas malam minggu rugi pokoknya alamun teu malam minggu teu keluar. Rugi lawan malam minggu teu keluar. Teu keluar teh. Oke. Aya aturan dulu mah Kang aya aturan aya ngayakeun pesta teh didadak. Pesta ajojingan teh dengan pakai lampu bray-brayan make tuk truk nu kararitu teh. Tuk truk tadi Oke. komplek kebenuran kalau nggak salah zaman agogo Tahun tahun 50, 60, enggak itu tahun 70-an. 78 79 nah, itu jadi kalau pesta itu baheula mah bisa didadak Oke. da bake saking ku hayang didadak teh ti jam 4 sore teh geus karumpul der we ondangan jika ondangan ulang tahun budak teh gitu minggu pokokna mah jojing we ajojing namanya teh Oke. pas kumpul jam 7 teh geus reueuk poek beli we Orson 10 ieu 10 botol Orson da kurusuh teh hijikeun we campuran ku cai ledeng teh make es we ada isukna nyarari beuteng atuh Kang Agus keur zaman John Travolta gitu. Oh, John Travolta. Nah, tapi dari itu kita ambil hikmahnya ya. Karena buah batu itu sangat kompak ya. Kekompakannya itu luar biasa. Dan memang kalau kita lihat buah batu itu bukan nyombongin ya. Hampir semua ongko tukang gelut tapi intelektual. Tapi tidak ada yang nganggur. Tuh. Itu. Sampai sekarang dari Kapolda tuh dari zaman Dadang Karni, Iwan Bule itu ini semacam Kang Agus ini nges nguriling lah kepala dinas mah di provinsi mah. Kang Asep, Kang Dida semua. Jadi kalau di BBC itu memang tukang gelut sebutnya jahiliyah mah ieu teh nya. Non teh luhur teh. Pokoknya mah bukan tiap malam minggu, tiap malam itu pasti kumpul. Oke. Tapi si anak-anak itu tiap ngumpul ongko tukang gelut tapi teu putus sekolah. Oh, keren. Itu sampai si Kang Ro, Setda Bekasi, hampir rata-rata Setda Garut, Setda Bekasi, banyak kepala dinas sudah tidak terhitung. Nah sekarang juga yang sekarang adik-adik saya sekarang tuh hampir kepala dinas semua. Gitu. Tapi anehnya tuh tiap malam minggu tuh main ajojingan itu iya tapi endingnya teh loh mana jadi iya mana jadi Setda. Nah itu tapi tidak akan tersaingi lah. Okay. Kan banyaknya bahasa dulu kan banyak anu teu kakorek meureun ku barudak ayeuna model ieu gongli sebenarnya bagong lieur gitu eta mun urang mah apa ya bangor gitu dah. Nah itu macam tiap malam minggu tiap malam itu berkumpul itu ya begitu. Macam Kang Dida bolak-balik kali itu di Jakarta tahu-tahu balik lagi. Ya itu sekarang wakil Kang Dede Yusuf. Alhamdulillah. Di Pramuka. Di Pramuka di Kon. Nah, di Pramuka di Kuarda. Nah itu jadi ya kalau lihatnya di BBC itu kalau lamun dibandingkeun mah jeung barudak naon enggak ada eta teh naon teh motona teh dulu teh awewe ngajuru awewe paeh ngajuru lalaki paeh. Nah itu moto tapi itu ya pada zamannya dulu. Okay. Sekarang bukannya zaman otot tapi zaman oon ya sekarang maksudnya itu otot baru nurani.
atau otot di nomor 10 kan lah. Kita harus benar-benar yang apa yang dicontohkan dengan Kang Budi. Makanya saya tergelitik untuk membuat web supaya bisa mengikuti zaman now sekarang. Amin, mantap nih Sobat Gitu. Master. Siap, tahan dulu Kang Siap, Udang. siap, Kang siap. Dida malam minggu aku mah Kang Dida ya. Enak nih. Oke. Zaman saya malam minggu itu sebetulnya mirip dengan malam-malam biasa. Malam-malam biasa. Nah, cuman ada perbedaan karena saya itu dulu dibesarkan di dalam suatu rumah yang relatif ya aman-aman aja. Sebetulnya saya itu lebih banyak kepada organisasi pemuda dulu Oke. kan. Jadi entah malam minggu, entah malam Sabtu, entah malam apa saja ada kegiatan keorganisasian pemuda. Jadi pada waktu itu aktif di Karang Taruna, aktif juga saya di OSIS, di kepramukaan, lalu di organisasi-organisasi lainnya. Nah, sehingga kadang-kadang suka lupa malam itu malam apa, malam minggu. Nah, tapi kalau kembali ke rumah, ya seperti Kang Udung tadi, kita ini selalu berkumpul bersama teman-teman di rumah seangkatan, baik itu menceritakan apa, menceritakan hal-hal yang bersifat kepemudaan pada waktu itu, dan kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan di kampung atau di wilayah kami itu setiap ada momen-momen kenegaraan, baik itu 17 Agustusan, kegiatan Hari Kesumpah Pemuda, kami selalu rancang di dalam pembicaraan malam minggu itu. Oke. Iya. Oh, Jadi di samping itu ya banyak kenakalan teman-teman, tidak termasuk saya. nah, Ya karena saya itu termasuk biasa. Ya, kalau tetangga punya pohon itu hilang setengah, nangkanya hilang itu udah biasa. Oke. Ayam dan sebagainya. Jadi kami itu tidak bermodal pada waktu itu, tapi bisa menikmati apa-apa yang dipunyai oleh warga setempat, misalkan buah-buahan, hewan-hewan, ayam dan sebagainya, tanpa aling-aling, biasanya disembelih aja langsung dimakan. Nah itu pengalaman saya malam minggu itu, dan selalu memang dihiasi atau ini dengan kenakalan-kenakalan remaja pada waktu itu, seperti halnya seperti tadi ada balap motor yang ya gokar itu salah satu momen ya. Cuman kami punya prinsip pada waktu itu bahwa kami di daerah saya itu tidak diperkenankan atau tidak diizinkan oleh para senior kami pada waktu itu hanya satu obat yang tidak boleh dimakan, bahwa pada waktu itu ganja masih diperbolehkan atau masih diinikan oleh yang berwajib, tapi obat-obatan dilarang keras. Oke. Apabila ada salah satu warga kami atau teman-teman yang memakai obat atau yang demikian, udah aja itu besoknya udah kena hukuman. Itu di kami, Kang. Oke. Kang, malam minggunya Kang Asep. Nah, kumaha Kang Asep malam minggu Mang Asep kapungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya sama saja ya dengan rekan-rekan yang lain. Malam minggu itu malam yang mengasihkan. Oke. Ya malam yang mengasihkan, malam kumpulnya anak muda. Oke. Pada zamannya kita saling bercengkrama, di situ ada silaturahmi yang kuat ya di dalamnya, karena lingkungan BBC itu nyaah ka adi, hormat ka lanceuk, ka luhur, kasasama, etika sopan. Oke. Jadi itu sampai sekarang dipakai. Ya. Jadi angkatan yang mungkin
ada yang senior, ada yang junior. Kalau ngegabung ya kita sama-sama untuk berbahagia di situ gitu. Berbahagia. Kadang-kadang ya tadi si Kang Udong ngasih tahu bahwa atau menyampaikan itu ajojing. Itu masanya itu masa ajojing. Masa jadi kalau ngumpul ada tempat sedikit aja ini nyewa apa? Alat. Ya udah seperti itu kita semua di situ. Itu yang namanya celana cutbray. Ya celana cutbray, sepatunya tinggi, haknya ya itu. Elpis. Iya, elpis. Termasuk si bajunya itu yang kelihatan besar gitu. Ya. Ya seperti itulah. Ya tidak jauh berbeda intinya. Kang Iwan. Nah, Kang Iwan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang dikemukakan oleh Kang Agus, Kang Udong, Kang Dida, Kang Asep, sebetulnya di lingkungan Buah Batu memang seperti itu. Tapi ada satu sisi mungkin untuk saya pribadi bisa dikatakan saya kalhur ke handap ya waktu zamannya. Nah, jadi kalhur ke handap ke kalangan senior masuk, junior masuk, saya gaulnya kondisinya seperti itu. Kalau setiap malam minggu ya itulah. Jadi bagi-bagi waktu. Ini mana dengan saya berkumpul dengan kalangan sebaya, mana yang lebih atas dari saya. Jadi gitu, dibagi-bagi waktu saya. Mungkin ada satu hal lagi yang mungkin yang memang kebiasaan dulu di zamannya mungkin zaman Dago ya, mungkin Dago. Saya sering bermain motor tuh di Dago. Dulu Dago tanpa waktu zamannya itu kadang-kadang adu nyali lah mungkinnya tanpa rem itu. Di Dago terus ke arah Lembang itu udah jadi arena setiap malam minggu. Pangalengan itu jadi arena waktu itu. Nah, mungkin itu dia setiap malam minggu itu kegiatannya nggak jauh dari itu, mungkin kumpul-kumpul dengan teman-teman sebaya dan teman-teman lebih senior mungkin. Mungkin itu kebiasaan malam minggu. Sobat Master, kenapa kita membuka Buah Batu? Karena kami menilai Buah Batu sangat seksi. Seperti jalan di kota Bandung tuh ada Jalan Braga yang seksi, Asia Afrika, dan mungkin Dago. Nah, Buah Batu adalah salah satu yang terseksi menurut saya. Karena kenapa? Pasti ada ikon di sana. Ikonnya itu organisasi BBC. Sudah Buah Batu udah melanglang ke sana kemari gitu. Tapi di tempat lain, di jalan lain yang notabene punya keseksian, tidak ada yang memegang kendali secara itu. Itulah yang membedakan, makanya tertarik. Nah, ini Sobat Master, ini sesepuh ini yang merancang dulu bagaimana. Nah, bagaimana cara membangun paradigma Buah Batu di kancah masyarakat Kota Bandung? Gerakannya seperti apa nih ketika para sepuh, Kang Agus, Kang Dudo, semuanya untuk membangun ini Buah Batu harus seperti ini? Dari mana asal usulnya? Ya, Kang Budi ya. Memang itulah keunikan dari Buah Batu ya. Jadi regenerasi itu terus berjalan. Jadi sejak 50, 60, 70 sampai sekarang kalau kita masuk kelompok zaman kolonial. Kalau rekan-rekan yang baru sekarang sudah zaman milenial. Jadi tetapi proses regenerasi yang terjadi. Sehingga ini salah satu organisasi yang sejak dulu sampai sekarang masih eksis. Karena terjadi tadi ketika yang dulu ini sudah mulai berkeluarga, mereka sudah mengurus rumah tangga, bekerja, putra-putranya berkembang. Nah itu terus terjadi sampai sekarang, sehingga BBC itu sekarang dalam perjalanannya terus mengikuti perkembangan zaman, dan itu dibuktikan dengan sekarang ini sudah menjadi organisasi sosial kemasyarakatan karena aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Ketika undang-undang ormas itu dikeluarkan, Anda mau pilih LSM atau organisasi sosial atau partai politik atau dibubarkan, ya kita mau tidak mau memilih. Sekalipun memang pada saat untuk menjadi itu ada proses. Nah ini ketika memproses itu hasil dari kumpul-kumpul malam minggu. Betul, ini fakta sejarah, ada proses. Kalau kumpulan itu Mang Udong, apakah ini ketika kongres pertama katakanlah nih ngarariung malam minggu nih, lo berkeringat berdarah, akhirnya yuk bikin sesuatu yang namanya jadi organisasi itu dari mana asal usulnya tuh? Terima kasih Kang Budi. Sebenarnya BBC itu kalau zaman saya
Ya. Ya, kalau zaman saya kita tidak menginjak dulu ke organisasi nih. Ya. Disadari tanpa disadari. Oke. Ya, disebat organisasi Atanapi Sanes tetap BBC, karena itu BBC itu sebenarnya jalan buah batu. Betul, betul. Dan didirikan dengan warga-warganya. Oke. Ya, dengan warga-warganya. Nah dulu itu kalau dikatakan organisasi bukan, tapi kalau bilang organisasi, kekompakan anak, waduh luar biasa daripada organisasi. Jadi yang disebut ada dan tiada teh itu. Oke. Jadi kalau dikatakan organisasi bukan organisasi, tapi kalau udah bersatu, wakalah organisasi manapun juga. Oke. Nah, kalau zaman saya dulu itu nggak ada Kang, paling ada organisasi AMPI, KNPI, begitu. Ya, ya. Itu mah BBC aja. Kalau ada misalnya nama organisasi ormas lain dibubarkan ke pemerintah. Dibubarkan tahun 83 ke sini mah Kang, Ya. gitu. Dibubarkan. Nah, ini Kang Agus itu termasuk penggagas ormas juga. Kang Dida semua itu penggagas ormas, itulah terlahir 2007 ini. Oke. Nah, jadi kalau BBC itu alami, makanya antik kalau BBC. Antik. Jadi BBC itu yang punya tuh ada dua, pemerintah dan warga. Wis. Oke. Yang punya wilayah teritorial Iya, itu. betul. Makanya kan yang dibilangkan antik eta nya itu nggak pure kayak ormas yang lain. Oke. Itu pure ormas. Betul. Nah, makanya sekarang yang saya wanti-wanti yang berlabelkan BBC, lamun memang BBC geus dipikasieun ulah dipake nyingseunaan batur. Tapi hayu ormas organisasi masyarakat untuk mengayomi masyarakat kumaha. Setuju nih. Siap. Siap, pangersa Siap. sekedap. Nah, Kang Dida, cita-cita besar untuk membangun Buah Batu apa? Gini Cita-cita Kang, besarnya. jadi buah batu ini sebuah legend. Sebagai kami menganggapnya sebagai kawah candra di muka. Oke. Jadi teman-teman ataupun saya dan sebagainya, teman yang baik yang lama sampai dengan hari ini, mereka kita godok di dalam. Tapi mereka keluar silakan. Ada yang berkiprah di politik, ada yang berkiprah di kerjaan dan sebagainya. Tapi pada waktu ke dalam, kita tetap buah batu gitu. Jadi maksud kami, kita dari Jakarta, dari Bandung, ada yang jadi pejabat, bisnis, ada yang besar dan sebagainya. Tapi mereka tetap ke Buah Batu, datang ke sana sebagai anggota Buah Batu gitu. Oke. Nah, jadi teman kami juga bingung ini. Sekarang ini Buah Batu ini banyak sekali bermarkas di beberapa daerah. Apakah itu suatu fenomena apa, saya juga nggak ngerti. Tapi mereka datang ke daerah Majalengka, ke Cianjur, Bogor, sampai Pangandaran. Itu mereka berbondong-bondong untuk menjadi anggota. Nah itu apa mereka mempunyai suatu pandangan yang lain terhadap organisasi, padahal kan banyak organisasi pemuda di Indonesia ini, khususnya Jawa Barat. Betul. Tapi mereka memilih Buah Batu. Nah ini bagi kami sebetulnya suatu harapan bahwa teman-teman baik itu di daerah maupun dimanapun juga berada, untuk menjadikan mereka kader-kader yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Oke. Nah dengan catatan bahwa silakan mereka berkiprah dimanapun juga, tapi tetap bahwa dasar-dasar kebuah batuan kita pegang gitu. Oke. Itu yang saya inikannya. Kang Asep Kang Asep gini, kalau cerita Buah Batu orang kan langsung awareness nih, karena kalau dari luar kota ditambah lagi masuk Bandung itu tidak hanya melalui Pasteur, tapi melalui Buah Batu. Artinya orang tuh kan, oh ada ormas BBC ya di sana. Artinya udah ngeklik, Pak. Jadi kalau saya keluar kota melalui Bandung itu tidak harus Pasteur saja, ada tol Buah Batu kok yang ada sekitar ormas BBC. Jadi udah konotasinya ke sana. Nah, Kang Asep di sini memegang salah satu kendali di organisasi BBC. Tahapan pertama yang Kang Asep untuk bagaimana biar menyebar lebih jauh itu seperti apa? Dengan malam minggunya sekarang. Jangan dulu nih, sekarang. Malam minggu akhirnya
kumaha diisina gitu ta ku BBC teh. Teu mana-mana. Aya di mana-mana. Oke. 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 Jadi pada prinsipnya BBC ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Orang masuk, nggak salah, orang ke Jalan Buah Batu, di Buah Batu itu udah jadi ikon. Betul. Jadi ikon ya. Buah Batu itu jadi ikon. Bahkan nanti ke depan sudah ada pembicaraan dengan rekan-rekan senior, dengan Pemda, bahwa Jalan Gajah itu mau jadi ikon kopi. Jalan Gajah menjadi Ditutup nanti, Oke. Sabtu Minggu. Nah, Oke. tinggal koordinasi dengan warga setempat, boleh tidak? Oke. Kalau saya harus membolehkan, karena ini akan menjadi ikon lebih besar se-Indonesia atau mungkin bisa ngedunia. Orang ke Jalan Buah Batu yuk. Didinya di Jalan Gajah aya kopi, orang ngumpul didinya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini udah mau dirancang sama kita, ya sama semua, untuk jangan hanya Capri Day. Oke. Jangan hanya Capri Day. Jadi ada Capri Night. Oke. Ya. Itu Capri Day kan sudah biasa lah. Itu yang pertama Capri Day adalah Buah Batu. Itu dia makanya seksi. Muncul Dago, muncul Asia Afrika. nyebar sekarang kemana-mana Ya, di Indonesia. Betul. Ya. Nah, sekarang ada Capri Night nanti Oke. untuk khusus kuliner makanan tradisional. Kuliner makan tradisional. Makanan tradisional yang khususkan kopi kayak gitulah. Ya, makanan tradisionalnya ada suuk, ada pisang goreng, ada rebus macam-macam. Oi. Itu nanti dikembangkan untuk lebih jauh kalau COVID ini sudah selesai. Oke, Karena siap. ini terkendala oleh COVID gitu kan. Kopi Ya. ya, betul. Nah, tapi intinya begini, semua orang kalau ke Jalan Buah Batu itu sudah, Jalan Buah Batu. Ada orang yang ingat seperti gini, ada anak buah saya waktu saya pegang di Ranca Ekek, dia mogok di Jakarta. Oke. Mogok di Jakarta. Wah, ada preman di sana. Nanya-nanya orang mana? Saya orang Buah Batu. Saya orang Buah Batu. Begitu nyebut orang Buah Batu, dia mantuin. Oh. Dia mantuin karena tahu bahwa Kang Yapto itu sering mainnya di Buah Batu. Ya, sering mainnya di Buah Batu. Jadi kalau kemana-mana Kang Yapto pasti ke Buah Batu, ke senior-senior. Oh, iya, Gitu. iya. Yang urusnya dengan Kang Daman. Jadi banyak alumni Buah Batu yang menjadi top leader gitu, Pak? Iya. Wah, Iya. Ya contohnya Kang Deddy Asju itu Oke. di Dewan udah berapa kali. Iwan Bule. Oke. Tahu Iwan Bule kan? Ya, ya. Ya mantan Kapolri sekarang jadi ketua PSSI. Ya, ya. Dan banyak lagi yang tidak Oke. bisa saya sebutkan. Oke. Ya. Itu. Oke. Kang Iwan, bagaimana menyikapi secara jurnalis ini cerita Buah Batu? Ngangkatnya seperti apa kalau dari kacamata jurnalisnya? Kan sering kan? Iya Kang Budi, kalau melihat memang perkembangan Buah Batu ya cukup Iya. berubahnya cukup signifikan gitu ya, dari perjalanannya, dari mulai pengalaman Kang Agus, Kang Udong, Kang Dida, Kang Asep. Ya mungkin itu bisa dikatakan dari kacamata saya itulah budaya BBC, Oke. budaya Buah Batu, menghargai senior ke junior, itulah pertumbuhannya sangat pesat. Dan itu pertumbuhannya dari tahun ke tahun secara spontanitas.
Oke. Spontanitas dari silaturahmi itu. Oke. Karena seringnya silaturahmi dari malam mingguan itu. Iya. Malam minggu silaturahmi, kongkong ngobrol, tapi semuanya jadi ada hasil, ada tujuan yang dikejar. Oke. Itulah pertumbuhan buah batu sekarang udah lain, tidak seperti dulu lagi. Betul. Biasanya oleh daerah apotek aja di daerah Gurame batunya segede-gede beca sekarang. Mulus. Iya. Udah dulu ya. Itulah pertumbuhannya sangat cepat. Oke. Dari sisi kepemudaan, dari sektor ekonominya juga, kemudian dari sektor pariwisata. Oke. Saya kira cukup banyak di situ potensi-potensi yang masih harus terus digali di sekitar Buah Batu itu. Salah satu mungkin dari penggagasnya, pemilik ide yang saya sangat banggakan, idenya dari Kang Udong itu yang terakhir itu. Mengenai mengangkat masalah budaya tradisi. Budaya tradisi. Nah itu panggung Naratas budaya Sunda. Oh iya betul. Itu tanpa dukungan dari pihak birokrat. Asli itu murni bebas, tapi itu untuk panggung publik. Inilah itu ide brilian Kang Udong. Mantap nih. Nih Sobat Master, jadi kalau saya amati dari diskusi ini bahwa sebenarnya BBC kata Kang Dida itu adalah wadah candra di muka. Artinya kalau benar-benar memasuki BBC, artinya kalau dipelajari, diikuti dan diamalkan akan menjadi sesuatu kelak. Karena jadi alangkah bijaknya kali mungkinnya kalau masuk BBC itu tidak hanya sekedar gaya kali ya, atau nggak gayaan kayak itu pakai dan sebagainya, tapi alangkah bijaknya kalau diambil sesuatunya akan menjadi sesuatu. Karena itu candra di muka, menjadi tokoh top leader, Pak Iwan, Bule Kapolda, Pak Yarto mungkin. Itu hasil. Jadi kalau mau jadi politiklah yang benar, negarawan gitu ya. Kalau jadi politik praktis bermainnya yang cantik. Karena ini BBC kesempatan Sobat Master bagi mereka yang mau gabung silaturahmi untuk di BBC ini terbuka karena milik warga Kota Bandung. Nah, ini terakhir nih. Bagaimana Kang Agus pesan-pesan untuk kaum muda nih biar mereka hidup fight spirit, pesannya seperti ya. Terima kasih. Jadi buat teman-teman para generasi milenial, terutama kita harus bangga menjadi orang Buah Batu. Itu pertama. Dan patut disyukuri dan harus berterima kasih karena itu adalah tadi sebagai wadah pembinaan kita ke depan ya. Kemudian yang kedua, kita masih terus mengembangkan ruang-ruang baru. Tadi Kang Asep ingin menciptakan ruang untuk mengekspresikan para kreator-kreator muda. Membuat ruang kopi bersama di Car Free Night. Kang Udong mengembangkan gagasan untuk mengembangkan BBC Media Center. Ini adalah era zamannya sekarang. Nah, gagasan yang dari kita ini hanya sebatas gagasan. Tapi tugas kita adalah berbagi, memperkuat ide gagasan ini dengan berkolaborasi dengan yang muda. Jadi gagasan kita mustahil kalau tidak berkolaborasi dengan para gerakan para entrepreneur muda. Nah, ini harus kita wujudkan karena itu adalah tempat baru di era zamannya sekarang untuk mengekspresikan potensi para generasi penerus yang suatu hal ini menjadi semacam ruang untuk menunjukkan eksistensi kita. Ini ada satu hal sedikit lagi. Saya mengajak kepada teman-teman yang rasa bangga menjadi orang Buah Batu dimanapun berada. Apakah yang ada di pusat, di provinsi, di kabupaten kota, ini saatnya momentum untuk ikut bersama-sama memecahkan persoalan di tengah pandemi. Mari kita kembali, kita bangun persoalan di Kota Bandung, masalah sampah, masalah kemacetan, di provinsi masalah lingkungan. Ini bangun melalui wadah, ada ormas, itu sarananya. Jadi itu untuk teman-teman yang akan datang. Jadi sebaiknya yang sedang manggung turunlah. Ini kalau tidak saatnya kapan? Karena Anda harus berbangga. Itu. Terima kasih. Kang Udong, cita-cita besar Naratas Budaya Sunda nih mau dibawa kemana nih? Dengan gagasan Kang Udong nih. Terima kasih Kang Budi. Makanya saya kan kalau dikatakan era saya itu bergelombang ya. 1, 2, 3 dan yang akhir ini apa yang dikatakan dengan Pak Agus. Kalau zaman sekarang kita tidak mengikuti dengan arahnya zaman, biarlah zaman saya merasakan begini. Ya zaman Ajojing, zaman Bagong Liur, zaman naon, dan zaman now sekarang. Ya. Kita saya merasa terpanggil ya karena ada bertubi-tubi
ada masalah itu, tapi itu udah biasa. Masalahnya BBC itu ti sajadah dugi karam jadah ya. Sekarang tinggal endingnya bagaimana kita ini untuk membina anak maung anu kekurangan daging supaya tengegel gitu. Berarti ngebina itu siloka saya itu. Jadi harus introspeksi juga ke kita nih, ke kita bagaimana cara pembinaan untuk ke bawah. Nah sekarang kenapa sekarang ada gagasan Naratas Budaya Sunda. Naratas Budaya Sunda, orang teh orang Jawa Barat, ulah jadi tamu atuh di lemur orang sorangan teh. Oke. Ngadon Pizza Hut, Lion Dance, itu macam-macam lah namanya. Dan ke barat-baratan mah. Iya. Udah ke barat-baratan. Tingali sok di lamun Kakak Pri dia tinggali nggak ada Surabi oncom anu baheula. Pasti keju, just pokoknya namanya teh anu rada ieu lah. Anu guys ya gitulah. Betul. Nah itu saya pingin bukan untuk ngamumule mah udah jadi, tapi mari orang di naratasi kabudayaan Sunda teh urang balikeun deui ieu arah Jawa Barat teh. Ulah urang ada cita-cita tapi pohon kan umur orang sorangan. Nya cita-cita ini tercapai mau saya kira. Tapi lamun ada yang punya cita-cita ngurus lah buruan anak heula sorangan bebersih tong ngawakakan buruan batur buruan heula sorangan. Nah itu bayangkeun atuh Jawa Barat teh 52% atuh. Betul. Itu nggak tahu ya, bisa anu punya cita-cita gitu. Nah, benar. Bisa anu punya cita-cita beresan heula Jawa Barat. Betul. 52% ayeuna bayangkeun. Jawa Tengah 52% paling besar. 52 juta 52 juta. Bayangin. Kalau punya cita-cita tertinggi, cing bersihan heula tuh buruan teh. Kudu kembali heula ka dinya. Ingat Purwadaksi. Ya. Emut Purwadaksi ulah kahihilapkeun. Ya, nah, mangga urang ngawitan di kan banyak. Ayeuna kieu we Kang Budi. Hiji paguron. Lamun ku urang diondang pencak silat ya. Pencak silat hiji eta teh datang sabrondoyotan akina eyangna datang itu. Bayangkeun ini paguron-paguron itu IPSI saja Kang Icak itu di dalam IPSI itu hanya bisa menggabungkan 11 perguruan paguron. Padahal di Jawa Barat itu 5.000 paguron tuh. Nah makanya ini saya punya insting ke sana, punya ini pingin meraih. Ayo atuh. Masalah silaturahmi dan adab sopan santun itu dasarnya ada di silat. Jadi kembalikan deui soknya paling saeutikna ibu-ibu lamun arek senam itu iya teh cing ngadangu heula pak dungdungna teh kanu ieu setengah menit supaya tidak hilang budaya Sundana. Itu yang saya inginkan. Nah, abdi semua dengan Kang Dida dengannya tanya aja Kang Dida. Saya ini alami. Malah Kang Agus kemarin sudah ngobrol dengan Disparbud. Kau pamit aya pandemik mah kan dibantos orang. Nah, kenapa saya bisa inisiatif saya ini dengan rekan-rekan dengan Kang Agus, Kang Dida semua bikin ruang publik untuk ya misalnya Kang Budi nuju ngalangkung teh nuju kieu ngalangkung orang nuju di itu. Kang Dong, abdi bisa jaipongan tiasa. Sok der jaipongan. Tapi lamun orang mengingat kanu suatu anggaran Bud, biasa tuh main kan itu. Kang Dong udah kudu diwedakan, kudu dihabiskan kan aduh biaya kan. Nah itu, tapi ini benar-benar alami untuk menarik masyarakat kita, masyarakat Sunda untuk boga kabisa teh ulah terpotong atau punya kreatif teh jangan sampai terputus. Tapi kita sediakan lamun anjeunna geus tampil, nah itu alus jaipongan. Kang Dong biasa tuh main di nu hajatan di abdi kan penghasilan untuk membantu ekonomi mereka juga. Betul. Itu yang saya inginkan. Itu Kang Budi. Nah, mudah-mudahan Naratas Sunda, Budaya Sunda dan Media Center nanti BBC yang diasuh juga ku Kang Budi ini Media Centernya. Yang mudah-mudahan semua fasilitas mudah-mudahan Kang Agus juga kita semua sudah semangat nih. Udah semangat dan ini bukan
bukan hanya sekedar wah-wahan kia, tapi memang benar-benar saya ingin ini menjadi media center yang benar-benar. Setuju. Nah, Gitu. nih Oke. kacamata Kang Dida terhadap media center seperti apa nih goal getternya? Goalnya mau apa nih? Dibangun media center di BBC ini keren ini, menarik ini. Salah satu ormas membuat satu media center sebagai pusat informasi secara generalistik ya. Ini goal getternya kemana, Kang? Baik, kita udah lama sebetulnya mencita-citakan untuk membuat media center ini. Oke. Jadi apapun bentuknya itu kita mempunyai suatu goal atau tujuan bahwasanya kita ini ingin menjadikan adik-adik atau kita semua itu diperhatikan atau ini kan diterima oleh semua kalangan gitu kan. Oke. Nah, jadi bukan kami mengajari kepada teman-teman yang lain, tapi kami ingin berbagi permasalahan, kalaulah seandainya ada permasalahan kita pecahkan bersama. Oke. Jadi kami juga tidak mau sebagai organisasi yang memang saat ini cukup besar, tapi kami tidak ingin seolah-olah merajai kota Bandung atau wilayah Jawa Barat. Kami ingin bersama-sama dengan teman-teman semua untuk membangun wilayahnya sehingga nanti nama besar Jawa Barat ataupun kota Bandung dan sebagainya itu kita bisa bersama-sama dibangun oleh kita semua. Oke, amin, amin. Nah, itulah harapan kami kepada teman-teman atau adik-adik sekalian bahwa generasi muda dan generasi tua ini kita harus bersatu. Di mana generasi seperti moto kami juga membimbing adik-adik dan adik-adik juga menghormati kepada senior, para seniornya. Mantap, keren. Siap. Kang Asep pengen bagaimana respon pemerintah terhadap eksistensi BBC itu sendiri? Bagaimana sih pemerintah terhadap BBC itu sendiri ini? Baik, Kang Budi. Jadi BBC ini mitra pemerintah. Mitra, oke. Mitra pemerintah, ya. Jadi pemerintah sangat respon sekali. Sangat respon sekali. Begitu saya kami menggulirkan Capri Day pertama, itu sangat direspon sampai terjadi Capri Day. Sekarang juga kami menggulirkan Capri Night, itu sangat respon. Oke. Sangat respon. Terus BBC ini punya cerita banyak, termasuk kota Bandung khususnya, itu kota tarung derajat. Kota Tarung Derajat. Itu sudah dikukuhkan oleh Pak Dada waktu itu. Oke. Itu orang BBC. Oke. Ya, tarung derajat itu cikal bakal terjadinya tarung derajat itu penggalian dari yang tadi Kang Udong ceritakan. Ada kegiatan yang namanya silat, berkembang jadi tarung derajat. Oke. Itu adalah anak-anak BBC juga. BBC. Bahkan jadi penasehat. Oke. Ya, di BBC. Nah, jadi BBC ini luar biasa. Ya. Ini sedikit aja. Hampir kebanyakan ormas yang ada di BBC, yang ada di Kota Bandung, ini lahir dari anak-anak BBC. Oh. Anak BBC. Sundawani, Ya. Gema Peta, Ya. GMBI. Jadi- Itu AMS, PP, Rahimnya- itu produk-produk BBC. Rahimnya dari BBC ya? Iya, luar biasa. Iya, makanya. Makanya mereka hormat sama BBC. Oke, oke, oke. Gitu. Yang sebagian ormas SM yang lain itu hanya munculan lah. Oke. Saya tadi sudah hormat dengan Kang Udong. Kang Udong itu bisa menyatukan. Oke. Yang bisa menyatukan BBC yang tadinya bersemol-semol, ini ada 24 semol, yang dari 12 sampai berkembang 24, sekarang sudah disatukan sama Sekber. Yes. Ya, Menarik. Sekber BBC. Nah, yang 12 melahirkan
Ormas tahun 2006. Kayaknya itu menarik nanti dikupasnya di Oke, media center. siap. Nih. Biar media Ini sedikit dengan ke media center. Iya, iya. Sangat-sangat salut dan saya sangat apresiasi sekali. Mudah-mudahan dengan lahirnya media center, BBC lebih berkembang, Oke. lebih maju, ya, lebih profesional Oke. nanti ke depan. Mudah-mudahan. Kang Iwan, ini pesan Kang Iwan terhadap generasi muda BBC nih, generasi muda zaman sekarang nih, apa yang akan disampaikan biar mereka struggle nih? Pesannya apa nih? Mungkin ini Kang Budi, memang BBC ini satu perkumpulan atau organisasi yang unik ya, mungkin cukup unik. Mereka mengikuti segala peraturan pemerintah. Oke, Tapi saya kembali lagi tadi, BBC itu punya budaya. punya budaya. Aturan apa yang dikeluarkan pemerintah, tapi kalau muncul BBC mereka pakai, ya mau dipakai. Nah, kaitannya budaya BBC itu. Nah, saya juga bangga karena saya lahir di daerah Buah Batu juga, besar di situ, gitu. Terus melihat kacamata Buah Batu sekarang perkembangannya memang cukup pesat. Selain punya budaya, juga banyak inspirasi-inspirasi dari teman-teman di Buah Batu itu. Seperti contohnya lah, seperti yang Kang Udong itu, panggung Naratas Budaya Sunda, kemudian rencana sekarang membuka lagi media center. Panggung Naratas Budaya Sunda aja itu untuk panggung publik. Panggung publik. Dibuka oleh pencaksilat ya memang. Karena pencaksilat satu seni budaya yang diakui UNESCO tahun 2019 kan. Selain batik dan angklung termasuk keris. Nah, karena BBC karena berpatokan pada budaya. Kenapa tidak? Gitu kan karena budaya. Makanya bukalah panggung Naratas Budaya Sunda. Termasuk mungkin yang rencana berikutnya ini media center. Keren. Oke. Sobat Master, ini satu jelajah yang sangat menarik dari para sepuh. Tapi sayang Kang Udong dan kawan-kawan, ini waktu kita sudah di penghujung. Tapi saya ingin minta pendapat nih. Satu kata dari Kang Agus, Kang Udong, Kang Dida, Kang Asep, Kang Iwan. Alumni Malam Minggu itu satu kata apa? Penilaiannya? Satu kata. Rujit kah? Bagus kah? Tak seru, Kang Udong? Naon mas itu? Oh tidak zaman. Kang Dida? Mantap, Kang Asep. Luar biasa Kang Asep. Oke. Sobat Master, ini tak terasa nih demikian bincang-bincang kami dengan sesepuh dari Buah Batu Corp. Ini perjalanan sangat panjang. Mereka punya cita-cita yang sangat mulia, dibangun dari tahun 70-an, 60, 70 sampai sekarang. 56 dibangun membentuk dari barudak Buah Batu, dan menurut Kang Dida ini bukan kawah Chandra di muka, di mana mereka akan sebenarnya menggali potensi ya, dibenturkan melalui malam minggunya seperti itu. Beberapa tokoh nasional lahir dari BBC, Ketua Pemuda Pancasila, kemudian dari Kang Iwan Bule, pernah jadi Kapolda, dan masih banyak. Itu menjadi contoh bahwa sebenarnya mereka mewariskan satu nilai luhur untuk membangun Bandung di sisi Buah Batu. Saya Kang Budha Langit ditemani oleh Kang mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di alumni Malam Minggu berikutnya. Thank you. Sudah tuh. Aduh, pas.